Hampir semua mengeluh pada 3 persoalan. Yang pertama persoalan permodalan. Yang kedua persoalan pengembangan kapasitas. Yang ketiga persoalan pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Aski, Bu Hani, dan ibu-ibu, bapak-bapak, pelaku dan pegiat UMKM. Yang pertama tentu saya sangat bersyukur hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan sosialisasi dan talk show tentang UMKM yang disponsori, didukung penuh oleh Bank Indonesia. Ya. Saya terima kasih kepada Bank Indonesia yang begitu luar biasa, walaupun selama ini banyak masyarakat yang belum tahu apa itu BI. Banyak masyarakat termasuk kita yang awam ini tahunya BI ini cuma cetak uang. Ya, karena bank sentral yang cetak uang. Saya sudah keliling dari Aceh sampai Papua ikut mensosialisasikan soal UMKM ini. Banyak yang kaget, senang dan bahagia. Ternyata Bank Indonesia punya kepedulian yang luar biasa untuk mengembangkan UMKM ini. Nah, UMKM usaha mikro, kecil dan menengah. Banyak yang bertanya, apa sih kategorinya? Lah kalau omsetnya masih sekian rupiah sampai 1M itu kecil, mikro. Kalau 1M sampai 5M itu menengah, kecil. Menengah kecil. Kecil. Nanti kalau menengah 5 sampai 10M. Itu yang namanya UMKM. Apa sih problem UMKM? Hampir semua mengeluh pada 3 persoalan. Yang pertama persoalan permodalan. Yang kedua persoalan pengembangan kapasitas. Yang ketiga persoalan pemasaran. Ini problem yang dirasakan hampir semua UMKM dan kita bersyukur Bank Indonesia sedang berusaha begitu luar biasa membantu mencari solusi agar persoalan-persoalan ini bisa kita atasi dengan baik. Memang BI tidak membantu secara modal, tapi juga bisa membuka akses bagi ibu-ibu, bapak-bapak pelaku usaha dengan perbankan yang lain untuk mendapatkan KUR dan lain sebagainya. Lewat kebijakan pemerintah bersama Bank Indonesia, OJK, kita juga sudah mendorong agar perbankan memberi kemudahan dan prioritas kepada masyarakat yang mikro, kecil dan menengah ini agar jangan dipersulit mendapatkan KUR dan lain sebagainya. Agar apa? Agar mereka kemudian tidak terjerat dengan rentenir. Iya. Karena banyak sekali pelaku pegiat UMKM ini karena butuh modal cepat karena usahanya lagi berkembang. Tapi kalau pinjam ke perbankan nanti terlalu banyak syaratnya, waktunya juga butuh waktu, akhirnya terjerat dengan para rentenir. Sehingga banyak juga usaha UMKM kita ini tidak maju karena mereka punya problem dengan para rentenir ini. Nah inilah yang sedang kita coba carikan jalan keluarnya. Kenapa UMKM ini penting? Karena memang real, faktual, menurut data dari Kementerian Keuangan bahwa bergeraknya jutaan UMKM di negeri ini itu menyumbang 65% untuk PDB kita. PDB kita ya? 65%. Besar. Sehingga kita bersyukur sekali dengan bergeraknya jutaan UMKM ini, kita harapkan ini bisa menekan angka pengangguran. Sehingga nanti kita berharap yang didukung oleh BI itu adalah UMKM yang berkelompok. Berklaster tadi ya? Berkelompok, berklaster, ya minimal 10 orang. Iya. Untuk dibina, agar apa? Kita bisa menekan angka pengangguran dan dalam jangka panjang, inti untuk daerah-daerah tertentu menekan angka kemiskinan. Nah, sehingga hari ini misalnya BI tidak memberikan permodalan. Tapi kalau usahanya ini bagus, prospeknya bagus, akan dibina. Bagaimana kita membuat produk kita itu produk yang layak, yang sehat dan dibutuhkan orang. Ya cara apa bahannya itu, kemudian bagaimana kemasannya, kemudian juga nanti akan membantu bagaimana pemasarannya lewat e-commerce dan lain-lain sebagainya. Ini juga dibina oleh BI. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, jangan berpikir dulu soal modal, nanti BI akan membantu. Bukan modalnya, tapi menyambungkan, membuka akses dengan perbankan yang lain agar persoalan permodal, kalau itu persoalan permodalan. Tapi sungguhnya Bapak Ibu, yang paling penting itu soal kapasitas. Jangan sampai UMKM ini cuma karena ada modal kita kerjakan.
Karena ada dinas yang menawarkan, kita langsung mengambil. Tapi rendah kapasitas kita. Sehingga begitu banyak juga UMKM ini juga mati. Yang tidak berkembang. Tapi juga banyak contoh di beberapa tempat. Saya misalnya di NTT ada namanya Pak Daniel. Cuma tamatan SD kelas 3. Artinya kalau dilihat dari pendidikannya ini ya setengah buta huruf, tamat SD kelas 3. Awalnya cuma pinjam setengah hektar lahan. Dari warga dia pinjam, kemudian dia nanam cabai. Tapi nanam cabainya ini dia cari tahu bibitnya seperti apa, cara tanamnya seperti apa, menjaganya bagaimana, sehingga cabai ini tumbuh subur dan memenuhi standar untuk dijual di pasar. Ini dibina oleh Bank Indonesia. Nah puji syukur sekarang Pak Daniel yang tadi cuma kelas 3 SD, cuma pinjam setengah hektar, sudah punya tanah 11 hektar milik sendiri. Luar biasa ya. Iya. Kenapa? Karena tanam cabainya tadi bisa menekan inflasi di Kota Kupang. Iya, iya. Kemudian dikembangkan lagi dengan penggemukan sapi. Oke. Dibina juga oleh Bank Indonesia. Nah sapi yang dibina, penggemukan oleh Pak Daniel tadi menjadi salah satu sapi juara nasional. Nah, kemudian datanglah perbankan-perbankan yang lain seperti Bank Indonesia, BRI, BNI, Bank Mandiri, melihat bahwa Pak Daniel ini bagus kerjanya ini. Ini perlu kita support secara permodalan. Iya. Sehingga disupport karena ini kredibel. Kerjanya bagus, dibutuhkan orang hasilnya, akhirnya dengan dukungan tadi dia bisa bikin ternak babi, mohon maaf di NTT itu. Karena kajiannya babi ini paling gampang diternak. Anaknya banyak, cara makannya gampang ketimbang pelihara kambing dan sapi. Dan yang butuh banyak di NTT. Di setiap pesta adat dan lain sebagainya. Sehingga Pak Daniel ini kemudian karena kajian diberikan oleh perbankan tadi, kalau mau ternak apa yang bagus ini. Cara ternaknya begini, pembinaannya begini. Sehingga Pak Daniel menurut saya yang cuma kelas 3 SD sudah punya tanah puluhan hektar. Karena dia bekerjanya dengan sungguh-sungguh dibina oleh Bank Indonesia. Saya kira ibu-ibu di sini, bapak-bapak sini sudah luar biasa. Sudah punya produknya, packagingnya sudah lumayan. Tinggal nanti dibina bagaimana produknya ini bisa bersaing dan daya saing. Sehingga nanti bisa dijual di Indomaret, di minimarket yang terkenal itu. Sehingga ini juga akan membantu kita mengembang usaha kita. Tapi harapan kita akan membina UMKM rakyat ini. Saya selalu menyampaikan pada BI, kalau kita dorong yang orang kaya, itu juga sudah banyak. Tapi juga banyak sekali kredit macet, karena pemerintah berorientasi membantu pengusaha-pengusaha besar ini. Justru puluhan triliun macet. Gara-gara pemerintah tadi kejarnya membantu orang yang sudah kredibel, bagus-bagus, ternyata macetnya juga luar biasa. Ya resikonya kita nih kalau membantu yang kecil-kecil ini, mungkin gagalnya banyak. Tapi tidak sebanyak daripada kredit macet pemerintah yang kita berikan kepada pengusaha-pengusaha besar itu. Sehingga hari ini kita akan mendorong, memang tadi ada persoalan-persoalan tadi, nanti kita akan bantu. Data UMKM-nya di mana, nanti kita akan sampaikan kepada perwakilan Bank Indonesia untuk dilirik, dibina, karena ini sudah tumbuh, sudah berkembang. Harapan kita ini juga nanti bisa didorong, tapi harapan kita ibu-ibu jangan jadi ini usaha sendiri, tapi juga membantu keluarga kita, tetangga kita yang mungkin belum punya pekerjaan, belum punya apa, kita bina sehingga semua UMKM yang kita dorong ini ya punya potensi, mengembangkan potensi daerah yang kita punya. Yang kedua, menekan angka pengangguran dalam jangka panjang, menekan angka kemiskinan dan juga berkontribusi bagi PDB dan pendapatan asli daerah di setiap kabupaten dengan potensi yang kita punya. Nah oleh karena itu saya juga berterima kasih pada Pak Kahmi TV yang hari ini juga sudah memfasilitasi. Mudah-mudahan nanti apa yang ditayangkan oleh Kahmi TV ini ditonton banyak orang di Indonesia. Karena kemudian nanti muncul semangat yang banyak rakyat-rakyat kita ini untuk mengembangkan potensi daerahnya. Ada kopi, ada makanan-makanan khas daerah kita. Ya itu memang punya kita. Misalnya di NTT Bu Aski, ini juga sudah banyak dibantu oleh Bank Indonesia. Saya selalu cerita, kopi-kopi terbaik itu kopi-kopi di NTT. Sehingga di Jakarta orang bikin kopi Bajawa, kafe kopi Bajawa. Kopi Manggarai, gitu. Kopi Flores. Itu digemari oleh penikmat kopi di Jakarta ini. Sehingga di Tebet ada kafe kopi Bajawa, di Kemang ada kopi Flores, kopi Manggarai. Itu milik kopi-kopi orang Flores. Tapi orang Flores ini
Setelah panen kopinya, itu dia bawa ke pasar, dia jual, habis itu beli kopi kapal api, pulang kopinya minum. Sambil rokok sebatan dia bilang, sedap. Ya. Padahal kopi dia ini kopi hebat, kopi juara. Tapi karena tadi itu, tidak ada yang membina, tidak ada yang membukakan akses, ya menggarapnya tradisional. Ya, asal membranding jemur, juga tadi ya, cara membranding. gorengnya juga ngawur, akhirnya barang berkelas ini menjadi sampah di pasar. Kenapa? Karena tidak ada pengembangan kapasitas. Nah kemudian dibina oleh Bank Indonesia, puji syukur, sehingga beberapa petani-petani kopi di Flores itu mendapat perhatian dan kopi mereka sudah dalam kemasan yang bagus. Kalau Pak Camat nanti ke Labuan Bajo, ada tempat showroomnya kopi, UMKM itu banyak sekali jenis kopi, dari kopi raja sampai kopi yang paling bawah. Nah menurut saya Bapak Ibu, ini yang dikerjakan oleh Bank Indonesia sudah luar biasa membantu. Memang tidak dimodal, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, pengembangan kapasitas jauh lebih mahal dibandingkan cuma sekedar modal. Kalau Bapak Ibu butuh cuma keripik begitu paling 5-10 juta. Tapi kalau pengembangan kapasitas ini, itu mungkin jauh bisa ratusan juta yang dibantu oleh Bank Indonesia. Misalnya saya, itu pernah punya binaan kelapa. Kita punya ratusan hektar kelapa. Selama ini orang tua mengajarkan jual kopra. Tapi karena tempat itu jauh, kopra kita itu karena transportasinya jauh, turun harganya. Nah ada anak muda yang sekolah di Makassar, dia pulang, dia coba mengkaji ini kopi keratus itu, dia bikin sekarang dia turunannya, turunan kelapa. Dia bikin namanya Kesaboklin, sekelas dengan Soklin, sabun cuci itu. Ada sabun batangan, ada fishy oil, ada macam-macam. Sehingga yang tadi kopra kalau beli sekilo 6.000 dengan barang begini ini jauh lebih mahal dibutuhkan. Dibantu oleh Bank Indonesia. Setelah dibina karena bisa memproduksi, dibantu beli gensetnya, itu peralatannya. Dibantu memberikan alat-alat bagaimana pengelolaan fishy oilnya, itu ratusan juta. Jauh lebih mahal ketimbang kalau ibu cuma butuh 5-10 juta. Nah sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, mau 5-10 juta apa ratusan juta? Ratusan juta. Kalau begitu nanti, maka oleh karena itu di kepala kita bahwa kapasitas itu penting. Agar apa yang kita punya ini bernilai, bermartabat dan memberi manfaat untuk derajat kita semuanya. Nah, amin. Sehingga saya ikut senang hari ini Bank Indonesia dan kami TV membuat sosial seperti ini. Mudah-mudahan Bu Aski, Bu Aski jangan cuma sekali ini. Oh iya, harus sering. Kan bisa dengar juga akhirnya ada orang punya problem usia yang kita tidak pernah tahu. Ada juga punya problem soal izin mendapatkan kelayakan usaha. Ini kalau kita bina, kita menolong rakyat kita sendiri. Insya Allah ke depan kita berharap Yayasan Ayo Indonesia bersama Bank Indonesia dan kami TV terus mensosialisasikan ini sehingga banyak masyarakat lebih paham bahwa negara juga ada, negara juga hadir, Bank Indonesia juga akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Johan, anggota DPR Komisi 11.